Ini sepak bolanya Indonesia ini aneh ya. Iya. Sampai kemarin pun slot penjaga gawang pun diisi sama asing. Karena latah untuk mengisi slot 6 itu, 6 pemain asing. Jadi tadinya penjaga gawang lokal itu aman-aman aja, sekarang jadi nggak aman. Besok semuanya nggak aman. Ya itu nggak ada hubungannya lagi-lagi ya kan, yang menentukan sebenarnya klub licensing ya. Di mana klub itu akan dicek secara finansial, secara struktural, kemudian secara manajemen dia sehat atau tidak, kan kuncinya di situ. Nah masalahnya yang ngeceknya ini bisa form nggak? Tapi dengan kedatangan GM baru dari Jepang nih, seberapa kuat dia nanti menghadapi pressure? Nah itu deh, pertanyaan lu berat tuh. Itu pertanyaan yang menarik yang gue juga agak menggelitik sih. Persib ini kan GBLA-nya lagi hancur bro. Jadi kalau main pembuka itu belum bisa. Jalak Harupat kemarin lu lihat buat Presiden jelek juga lapangannya. Jadi lebih kepada ketidaksiapan, akhirnya gimana komunikasi supaya kelihatan enak. Dibilanglah tidak ada kewajiban Liga 1 harus ketemu Liga 2. Memang nggak ada regulasinya. Sebagai partai pembuka nggak ada regulasinya. Itu sih bahasa aja sebenarnya sih. Ini kalau dihitung nih, yang nonton ada sekitar 80.436,9. Termasuk para penonton Piala Presiden. Musim yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya memang ada performa yang kurang maksimal, di mana Persib Bandung tidak meraih kemenangan sampai 2 pertandingan yang sudah dilakoni. 1 kali kalah lawan Port FC dan juga bermain imbang menghadapi Dewa United. Apa yang salah? Ya kalau gue lihat memang secara umum Persib ini kan istilahnya baru recycling ya, baru memulai lagi siklus yang baru karena mereka kemarin kehilangan banyak sekali pemain pilar dan ini bagian dari proses yang coba dibangun ulang oleh Bojan Hodak. Makanya ya walaupun pemain-pemain asing mereka yang baru sudah dimainkan dan sebenarnya sudah memberikan impresi yang bagus ya, William, ada William, ada Uliam, ada Goecekea juga di sana. Dan ditambah pemain-pemain yang masih existing sebelumnya seperti Maklok ya, kemudian ada Jupe juga, ada Dedi juga yang sudah comeback. Belum cukup sih memang memberikan impresi yang positif, tapi gue kira ini bagian dari proses lah ya. Karena kita harus juga pahami bahwa Persib ini versi yang baru, bener-bener versi yang baru. Yang kemarin yang bawa mereka juara back to back ya udah berbeda sekali gitu ya. Itu yang kelihatannya membuat Persib di Piala Presiden ini kelihatan kurang begitu mengesankan. Persib yang baru, apakah memang masih butuh adaptasi, Obed? Memang Boyan Hodak lebih rileks ya, dia memainkan beberapa pemain yang sudah cedera lama, tapi kemudian bermain di laga kemarin. Dan setelah pertandingan ini pun sebenarnya ya memang di luar ekspektasi, mereka bermain di kandang tapi tidak meraih hasil maksimal, tapi mereka akan fokus di TC di Thailand ya, mereka akan bermain di Thailand 11 hari di sana dan balik lagi tanggal 27 mereka bermain nanti di playoff Liga Champion Asia 2 sebelum akhirnya bermain di Super League. Agak susah nih. Super League. Kalau Mas Yuke bilang musim lalu otaknya adalah Tyron Del Pino. Kalau sekarang kita lihat ada Burginho, ada William Marsilio, ada Lucho. Siapa yang akan jadi nyawa atau otaknya? Burginho nih pemain yang dinamis ya. Dia bisa main nomor 6, bisa main nomor 8. Juga bisa jadi breaker juga. Ini kedalaman yang kelihatannya memang diciptakan oleh Bojan Hodak supaya lini tengah Persib nih tebal gitu ya. Makanya ada Goecekea yang lebih attacking, Maklok yang lebih sebagai stabilisator, Burginho yang sebenarnya lebih atribut defensifnya lebih bagus sebetulnya. Tapi dia juga punya kemampuan untuk driving ke depan. Nah ini yang gue kira harus benar-benar dimatangin sama Bojan Hodak supaya keseimbangan di tengah ini bisa lebih bagus. Kan saya nggak tahu ya apakah Persib pakai fasilitas 11 pemain asing nanti. Baru 8 ya. Baru 8 kan. Tepat 11-nya boleh daftar. Nah ini kan juga akan mempengaruhi dinamika dan game plan-nya dari Bojan Hodak. Walaupun dia sendiri ketika preskon kemarin setelah pertandingan dia bilang saya belum terlalu perlu ya. Karena dia ingin mematangkan dulu squad. Karena ini pemain asingnya udah luber gitu. Nanti nambah lagi sebelum dia evaluasi yang ada malah jadi agak kompleks gitu. Benar-benar. Jadi kerangka awal ini dimatangin dulu ya. Lihat dulu deh nanti trial and error-nya, dinamikanya seperti apa, mungkin baru akan dipikirkan kembali kalau mau nambah pemain asing. Kalau Om Ben lihatnya gimana? Dengan warna baru, dimensi yang baru, dengan pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Persib, terutama di lini penyerangan. Ya, Boyan Hodak memang di beberapa musim terakhir ya kurang beruntung memang untuk lini depan ya. Kita ingat ada Milesan,
kemudian ada Gervain Castanier yang paruh musim dia datang. Padahal di Curacao juga dia pernah dilatih sama Patrick Kluivert ya, tapi nyatanya kurang. Dan kemudian David da Silva mengalami cedera. On off dia sempat ada 2 bulan, kemudian baru main lagi. Jadi memang Bojan Hodak ada masalah untuk bisa diuji terus di lini depan. Jadi ada pemain-pemain. Jadi kalau berbicara William Barros ya, William dan William. Nah, William ini kan sebenarnya juga menarik nih. Bagus. Dia skillnya bagus, tapi rebelliannya dia nih. Dia kan rebellion style-nya dia di waktu di Arema kan. Paruh musim dia udah hilang nih karena juga bahkan kontraknya ketika itu masih belum difinalisasi, dia udah nggak main waktu itu kan. Tapi dengan minimnya dia main, dia juga 5 gol ya. Dan kalau lihat di pertandingan kedua kan juga gol dia juga luar biasa loh. Menyilang, nggak ada yang duga. Sonny Steven nggak baca. Jadi kalau melihat komposisi lini depan dari Bojan Hodak, rasanya ini yang mungkin juga di paruh musim akan tren kembali lagi nih terjadi. Dia akan coba datengin lagi beberapa pemain yang mungkin akan dilihat. Apalagi kan agenda yang paling sibuk di Super League ini adalah Persib dan juga Dewa ya. Jadi sisanya ada di 2 kompetisi ya, rasanya juga ini kesempatan ya buat Bojan Hodak untuk melihat setelah TC nanti di Thailand, kira-kira apa nih yang kurang, karena William ini memang kalau di 2 pertandingan hanya, bahkan kalau gue ngeliatnya justru waktu lawan Port, meskipun nggak ada gol, tapi dia punya beberapa kali tekanan ya, sama Zulkifli yang main sayap, dia main cukup bagus. Oke, kalau pemain baru lokalnya, Sadil dan juga Dewa gimana? Dewa enggak masih kelihatan berproses ya, beradaptasi ya. Kemarin dia ada beberapa momen dia slip. Ya wajar lah, karena kan dia baru bergabung dengan Persib Bandung, walaupun sebelumnya 2 musim lalu atau dia sudah sempat trial sih sebelum akhirnya memutuskan PSIS. Akhirnya dia sekarang kembali lagi kan. Kalau dari sisi potensi seorang Dewa Angga, kita nggak ragukan lah. Dewa Angga ini dengan pengalamannya yang luar biasa di timnas juga. Dia perform juga, kemudian dia bisa main sebagai fullback kiri, bisa main sebagai stopper sisi kiri, bisa sebagai defensive midfield. Kemampuan dia untuk switch play juga sangat bagus. Tapi kemarin memang di Persib dia ditaruh sebagai center back ya. Dan kelihatannya dia masih cobalah adaptasi. Lagi-lagi ini kan proses alami yang harus dilakukan oleh Dewa Angga. Tapi dari sisi potensi, gue yakin sih dia akan step up gitu loh. Dan ada satu pemain muda juga yang luar biasa mendapatkan satu spotlight. Zulkifli Mansyah. Itu gila itu. Gue salut memang situ pemain 18 tahun tapi udah. Itulah proses dari Youth Academy yang benar gitu ya. Bagaimana menciptakan Elite Pro Academy itu memang tujuannya untuk feeding ke senior kan. Ada juga yang di sayap tuh namanya Ariski kalau nggak salah, apa Azikri. Itu kan juga itu bagus juga. Cuma Azikri ini sudah dari musim kemarin, tapi dia memang kurang dapat tempat. Kalau Zulkifli ini benar-benar udah mulai dapat. Dari U18 dia langsung dari EPA-nya 18 langsung dipromosikan. Itu kayaknya harusnya dilakukan oleh tim-tim lain ya. Jadi mempromosikan pemain muda, apalagi kan ada regulasi wajib U23 sekarang kan. 5 pemain. Iya, bukan nggak mungkin dengan penampilan dia yang seperti itu dia akan terus mendapat perhatian yang bagus dari. Dan ini mengingatkan kita waktu awal-awal munculnya Sadil ya. Sadil juga waktu itu usia muda udah langsung. Tapi kalau Persib memang gudangnya. Saat ini kan di bawah U23, di bawah U23 saat ini kan kalau syaratnya 5, mereka udah punya 6 termasuk Kakang. Dan juga Beckham udah keluar ya, Robbie Darwish masuk di situ. Masih masuk. Jadi ya masih cukup besar. Dan satu lagi yang cukup penting di transfer pemain lokal, Hamrah Lestaluhu. Sorry. Jadi Hamrah tuh dari waktu di Persija ya, gue udah lihat, dan kebetulan juga kan ya gue sempat ada di manajemen Persija, jadi ngelihat dia main bareng kakaknya Bule cukup bagus, cuma memang tempatnya ketat, jadi persaingannya juga cukup padat, jadi dia mau nggak mau harus geser dulu, harus geser. Waktu itu malah ada Ryuji Utomo yang baru pulang juga, jadi ya memang kompetisinya juga cukup berat. Dan kalau dilihat lawan Persib kemarin juga kan waktu dia main bareng Persib beberapa gol bareng, dia cukup produktif gitu. Jadi Hamrah, kemudian Dewa, kemudian Fitrul juga ya. Ridwan. Ini juga pemain-pemain lokal yang rasanya juga akan menjadi pelengkap. Inilah memang yang kalau dilihat dari manajemen Persib, rasanya juga ini cuci gudang yang besar, ekspektasi tinggi, tapi kalau dilihat memang belum terlihat ya bentuknya ketika di Piala Presiden. Tapi dalam perjalanannya Bojan Hodak
akan menemukan polanya. Iya, iya. Ini adalah turnamen pramusim. Balik lagi kita harus menyadari itu. Dan trial and error ini menjadi ajangnya. Eksperimen dari pelatih, apalagi ini adalah perombakan besar-besaran. Tentu membutuhkan proses yang tidak mudah. Bahkan Manchester City juga kalah di Piala Dunia antar klub ya. Di berbagai turnamen pramusim banyak klub-klub besar juga kalah, bahkan dengan tim-tim yang gurem sekalipun ya. Lupakan hasil di Piala Presiden, Persib akhirnya memang tidak bisa melaju ke final ya, yang mungkin juga diharapkan sebetulnya. Kita lihat bagaimana ke depan menyambut dua kompetisi yang akan dihadapi oleh Persib Bandung selain Super League tapi juga ACL2 dan di playoff dulu ya, nanti akan menghadapi Filipina ya, Manila Tiger ya. Nah ini apakah sudah ada gambaran sebetulnya, walaupun tadi ya hasil yang kurang maksimal, tapi mungkin Boyan sudah mendapatkan sebenarnya yang kurang cuma di sini doang nih, pasti sudah ada gambaran. Apakah sudah cukup bekalnya untuk menghadapi ACL2? Ya harusnya sih kalau dengan kualitas pemain yang mereka miliki, walaupun terbilang banyak yang baru ya, harusnya bisa tetap bersaing sih. Karena ya kan tujuan adanya perubahan dari format pemain asing kan juga untuk bisa mendongkrak performa klub di level performa klub di level Asia kan ya. Kita kita tinggal lihat bagaimana Persib apakah bisa menjawab, merespon tantangan dari Manila Tigers ya. Apakah karena ya kita juga miris ya dari setiap kesempatan tampil di antar klub Asia, terutama di ACL First dan juga yang kita elit kita tuh nggak pernah bisa tuntas ya. Udah kalah di playoff, hilang gitu ya. Kemarin pun kita bisa berbicara banyak ya. Itu juga di ASEAN antar klub ya, yang Madura, Borneo, Challenge League, betul. Yang rate-nya tiernya 3 lah. Madura kalau di semifinal tuh dari Spiria itu dia. Kayaknya lawan yang dia kalahin tapi kalah lagi ternyata di semifinal. Itu sih yang gue kira kita perlu tunggu ya, tunggu. Semoga aja Persib itu nggak cuma main di playoff, tapi bisa terus lanjut di grupnya. Ke fase grup ya. Tapi kalau gue lihat sih gini ya, ini kan sebenarnya Boyan Hodak ya, kalau diperhatiin ya di wawancara terakhir setelah Piala Presiden, dia kan langsung ditanya, 3 pemain sisa akan dipakai nggak nih? Nah ini akan dilihat di 11 hari laga uji coba. Pendaftaran ACL League 2 itu kan tanggal 1 Agustus ya. Jadi masih ada waktu, mungkin 1 atau 2 kalau gue lihat akan coba ditambahkan, karena kalau berbicara Persib kan secara finansial mungkin ya, karena ini kan jalan-jalannya di Asia ini cukup mahal ya. Ini juga mungkin yang menarik ya ketika LIB sebagai operator memasukkan 2 tim yang sebenarnya di luar dari regulasi dan akhirnya tidak bisa ikut undian. Ini kan bukan cuma nama dua klub yang sudah pengen bermain di Eropa, di Asia, tapi akhirnya tidak bermain, tapi wajah kompetisi ini yang dikorbankan. Karena agak lucu gitu kan, kenapa tetap dimasukkan yang 3-4? Toh kompetitor yang lain memasukkan 1-2. Nah, kalau melihat Persib sekarang, dia dengan Manila Tigers, tadinya kan coba di playoff itu akan coba dimainkan di Manila ya. Tapi kemudian lewat nego-nego, akhirnya dimainkan di Jalak Harupat. Jadi ini GBLA ya, main di GBLA. Jadi ini nego-nego yang juga makin menegaskan bahwa jalan-jalan ke luar Asia ini juga berat. Di keliling Indonesia, contohnya gini ya, Persija misalnya, bermain di Papua, itu 500 sampai 600 juta. Itu sama kayak ke negara lain ya. 6 jam. Jadi ini, apalagi kalau melihat visi dan misi PSSI yang coba memperbaiki prestasi katanya ya, karena memasukkan lebih banyak kuota pemain asing. Nah ini juga coba dijawab sama Persib dengan menghitung nih dengan kemampuan mereka. Laga pertama playoff mereka bermain di kandang cukup saving, kemudian nanti ada drawing dulu untuk masuk grup. Jadi ini yang berbeda ya ketimbang Dewa yang langsung masuk grup. Secara jatah juga kan Indonesia udah menurun kan. Kompetisi kita menurun dari musim kemarin yang bisa langsung lolos satu playoff, tapi kali ini harus melalui playoff. Oke. Kalau tadi ya kita sepakat ya bahwa untuk melakoni match day di luar Indonesia itu butuh cost atau operasional yang tidak sedikit. Tapi bisakah Mas Yuke ini justru dimanfaatkan juga sebagai peluang bisnis yang lain? Artinya salah satu media untuk mencari sponsor baru juga, karena ini kan main di level internasional. Iya, itu kembali lagi
ke sejauh apa pencapaian timnya gitu ya. Kalau di babak playoff aja kita udah nggak berbicara kan, bagaimana kita mencari sponsor untuk meyakinkan bahwa kita bisa existing lama di kompetisi itu kan. Makanya ini proses yang nggak sebentar sih untuk kita bisa memboost up kualitas tim-tim dari liga kita yang bisa berpartisipasi konsisten di Asia itu nggak mudah. Karena kita mulainya ini dari minus istilahnya nih. Lain dengan Thailand yang memang sudah lama mereka ada di level itu gitu ya. Kalau kita memang harus sabar terus sambil paralel meningkatkan kualitas liganya sehingga tim-tim yang mewakili kita di Asia itu memang sudah ready gitu loh untuk bisa bertahan lama gitu. Dan itu yang gue kira jadi peluang lain untuk bisa mendatangkan sponsor, karena kan biasa kan kalau main di domestik dengan main di internasional kan logonya beda nih, brandingnya beda biasanya kan. Itu yang peluang yang mungkin bisa dimaksimalkan. Tapi ya lagi-lagi kita harus existing dulu ini di atas, baru itu bisa membuka peluang sponsor dan juga penonton. Karena terus terang penghasilan dari klub kita kan banyak dari penonton ya. Branding-branding yang ada di jersey segala macam itu ikut membantu, tapi secara overall pendapatan yang signifikan dari sepak bola ataupun dari klub-klub kita itu dari penonton. Itu suka nggak suka, memang seperti itulah industrinya belum ready banget gitu. Bahkan Persija yang nama-nama besar, mereka juga masih rugi kok, masih merasa belum menguntungkan liga ini gitu. Jadi harus sabar, harus pelan-pelan gitu, dan harus tetap banyak yang gila sih. Karena untuk membiayai klub itu harus agak gila gitu. Ini masalahnya Rich-nya hilang, tinggal crazy-nya doang nih. Termasuk soal penjualan jersey juga mungkin kalau di kita di Indonesia ini tantangannya adalah masih banyak bajakan atau KW. Jadi buat supporter klub-klub, supporter timnas, yuk kita dukung finansial klub. Tapi jangan salah loh, kalau kita nonton Liga Champions final di Eropa juga banyak loh. Tapi kan gitu ya. Yang KW-KW-an, yang penonton sana loh. Memang lagi-lagi itu belinya di Tanah Abang tuh. Di depan Tanah Abang. Tapi kan mostly, let's say misalnya 80-90%-nya tuh udah pakai ori dan beli di jadi gini, yang gitu. gue mau ngomong sebenarnya itu habit ya. Itu habit dan culture. Habit. Tapi kalau dari manajemen harusnya itu menangkap sebagai peluang. Karena kan apapun itu sebenarnya kesetiaan, keloyalitasan itu sebenarnya menimbulkan daya beli ya. Jadi ini harus ketemu. Jadi kalau melihat misalnya ada beberapa tim ya, musim lalu lah contohnya, ada beberapa tim yang berani dengan angka yang lebih rasional ketimbang tim lain yang justru coba harganya menyaingi klub-klub Eropa. Ya itu daya serapnya terlalu bagus. Benar. Nah ini yang kalau dilihat kan aparel. Tapi kan sekarang banyak aparel lokal yang mensponsori tapi tetap tinggi lokal. Harganya. Contohnya misalnya timnas gitu kan tetap tinggi angkanya. Tetap relatif mahal ya. Nah itu dia ya. Itu yang gue mau bilang bahwa sebenarnya marketnya udah ada nih. Cuman harus disesuaikan dengan kemampuan. Itu yang akhirnya ketemu secara, karena komersial itu kan sebuah keniscayaan. Harus ada komersial ya kan. Nah ini yang tadi Yuke bilang kekuatan klub lebih banyak dari pembelian tiket. Nah ini juga masalah ketika timnya itu adalah tim musafir, dia pindah-pindah kandang. Dari mana duitnya? Itu kan yang juga cukup merepotkan. Jadi lagi-lagi ketika komersialisasi itu terjadi, kita harapkan itu juga bisa mengembangkan finansial klub. Dan kalau kita berkaca dari, kita kan selalu berkiblat dari liga-liga yang sudah sukses ya. Eropa ya. Premier League dengan menetapkan beberapa pemain, regulasi pemainnya, dia juga harus mewajibkan hanya 8 home ground dan 17 yang non home ground. Ini juga kan ujung-ujungnya komersialisasi. Kenapa alasan home ground itu? Karena kan industri itu juga kepada pemain. Betul. Bisa mengekspor pemain, kemudian pemain asing bisa mendidik di sini gitu kan, di negaranya, kemudian 3 tahun di sana, akhirnya itu bisa berstatus home ground. Itu kan yang secara komersial itu yang harus bisa dikembangkan. Betul. Jadi harus lengkap memang. Benar, komprehensif ya. Mudah-mudahan industri sepak bola kita ke depan semakin baik atas dukungan dari semua stakeholder. Kalau dilihat dari kekuatannya, dari skuadnya untuk bertanding di ACL 2, melihat ada jatah tambahan 3 pemain asing untuk kontestan utama untuk Persib dan Dewa yang akan main di luar negeri ya. Apakah ini juga akan menjadi salah satu modal berharga? Sementara kalau kita bandingkan dengan, kita lihat dulu ya, kalau kita compare juga dengan negara-negara ASEAN lainnya, dengan regulasi pemain asingnya, Thailand, 7 pemain asing untuk ASEAN-nya bebas.
tidak terbatas dengan kompetisi Thai League, Piala FA, Thai League Cup, ada 3 kompetisi. Malaysia regulasinya 15 pemain asing dan 9 pemain masuk DSP, 7 starter, 2 cadangan. Kompetisinya ada 3 juga, kemudian kita lihat Vietnam, regulasinya 4 pemain asing, 3 dimainkan sebagai starter, 2 kompetisi mereka jalani. Singapura, regulasinya 7 pemain asing, 2 kompetisi, Liga Singapura dan juga Piala Singapura. Untuk Kamboja, regulasinya 6 pemain asing, 5 starter, 2 kompetisi yaitu Liga Kamboja dan juga Piala Kamboja. Indonesia, regulasi 11 pemain asing, 8 pemain masuk DSP, dan hanya 1 kompetisi. Iya. Kelihatan dari sini memang sudah mengarah ke industri ya, global gitu ya. Artinya sudah mulai tidak ada lagi pembedaan yang signifikan pemain asing atau pemain lokal. Ini yang gue kira juga jadi bagian yang didorong oleh LIB atau sekarang I-League itu untuk bisa memberikan kesempatan kepada semua pemain, entah itu asing ataupun lokal, untuk ikut mengangkat kualitas liga ini. Itu yang gue tangkap sih ya. Walaupun memang berbeda dengan Thailand ataupun Malaysia ataupun Kamboja mungkin yang mereka sudah lebih ready sebenarnya untuk merespon sistem terbuka seperti itu. Kalau kita kayaknya belum ya, dan terkesan tuh terlalu ekstrim. Ingat nggak 2022 2023 kita pakai 3+1, terus 2024 5+1, 2023 2024 jadi 5+1, sekarang jadi 11+8 gitu kan. Itu kan nggak sustainable gitu loh, jadi berubah-berubah gitu ya. Dan kita lihat nanti kayaknya ujung-ujungnya ini memang Liga 1 ini ataupun juga Super League ini seolah-olah ini menjadi pasar bebas, dan pemain-pemain domestik kita seolah-olah digusur semua ke bawah, mainnya di Championship ataupun di Liga 2. Kan kesannya kayak gitu kan. Itu yang gue kira jadi dinamika yang ada saat ini ya, pasti pro and kontra gitu ya. Kalau gue bilang kita sendiri nggak bisa mengelak dengan arus keterbukaan globalisasi sepak bola dengan adanya diaspora, dengan adanya pemain asing segala macam. Tinggal kita bagaimana menyikapinya gitu ya. Apakah ini akan efektif gitu ya dengan 11-8 itu, atau alih-alih ini menjadi hanya untuk bisnis aja gitu ya. Untuk membuka banyak potensi bisnis yang masuk. Karena kan sepak bola kan kalau tanpa itu juga nggak bisa jalan juga ya. Akhirnya sedikit menafikan idealisme gitu ya. Nah, seolah-olah udah pemain lokal main di Liga 2 aja. Ini buat dagangan kita nih. Kesannya kayak gitu, Ben. Kita kan punya insting bisnis kayak gitu kan. Main lokal kita sekarang pun juga gue tangkap kenapa akhirnya gagasan dan juga wacana 11+8 itu muncul, karena pemilik klub itu gerah dengan harga pemain lokal yang gila-gilaan. Itu yang membuat akhirnya buat apa kita pakai pemain lokal kalau harganya mirip-mirip dengan pemain asing. Bahkan ada yang pemain asing lebih murah. Itu kan realita yang ya kita harus sikapi juga secara fair juga kan. Klub juga melihatnya dari sisi ekonomis juga kan. Kalau nggak ekonomis, sekarang pemain-pemain lokal yang timnasnya itu udah MM-an. Apalagi labelnya The Timnas. The label Timnas. Ini juga kan peran agen juga kan untuk nge-boost up harga ini kadang-kadang overrated banget gitu loh. Dan akhirnya menciptakan kemarahan dari pemilik klub. Udahlah kalau gitu bebasin aja. Nah itu kan yang akhirnya muncul wacana itu di RUPS kemarin gitu ya. Benar. Meskipun memang kalaupun ada pemain asing yang murah, itu kan di negaranya juga tier berapa atau grade berapa gitu kan yang didatangkan. Memang ini menarik ya, karena satu kelemahan juga. Mungkin kalau direktur I-League bilang ini kan nggak wajib sebenarnya kan. Jadi 11+8 main itu nggak wajib. Tapi gue menariknya gini. Ini kan kelemahan ya dari liga kita, itu kontraknya terlalu pendek. 2 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Seringnya banyak yang setahun. Bahkan ada satu klub tersangkut kewajiban pembayaran karena dia mengkontrak pemain 3 tahun, pemain asing. Dan itu akhirnya membebani bertahun-tahun finansial sebuah klub. Jadi ini kan satu ironi gitu. Padahal value untuk sebuah klub, untuk satu pemain itu akan terus meningkat. Kalau kemampuannya dia meningkat, ditambah jam terbang, dan akhirnya menembus tim nasional, dan itu tidak memberatkan bagi klub. Dan klub itu udah merasakan beberapa pemain yang sebenarnya ketika dia bangun dari level muda sampai akhirnya mendapat tempat utama dipanggil tim nasional, itu gaji sekarang masih reasonable. Berbeda kalau dia berpindah tim ketika dia sudah masuk di tim nasional. Jadi ini satu kelemahan juga buat ekosistem sepak bola kita ya, bahwa kontrak-kontraknya terlalu pendek.
banyak tim yang sebenarnya nggak berani gitu menggaji pemain dalam termin yang cukup panjang. Alasannya karena cuma 8 bulan kompetisi, itu percuma menggaji 4 bulan. Sebenarnya kan kalau kita berkaca pada industri sepak bola di tempat manapun, 1 tahun itu kan bisa dikomersialisasi. Itu yang terjadi ketika ada Piala Dunia antar klub yang masih bermain dan banyak yang menimbulkan pro kontra. Tapi kan sebenarnya seperti kita juga karyawan kan, ketika dia off, mereka masih digaji dan itu punya hak sebuah klub untuk bisa memonetize pemain-pemain itu bermain di kompetisi yang lain. Nah ini kan satu potensi juga. Nah ini yang juga mungkin jadi evaluasi juga karena ini kuncinya ada di operator liga dan juga di federasi. Bagaimana bisa membuat ekosistem itu lebih firm. Klub juga tidak mau mengontrak pemain kalau jadwal kompetisi juga belum pasti. Kemarin habis RUPS juga mengatakan bahwa ada penundaan 1 pekan. Ini kan kalau di beberapa tim ya, kalau gue perhatiin juga, kontrak itu kan kadang jatuh di tanggal ketika kompetisi masih berjalan. Jadi tidak aneh juga banyak pemain yang tidak lagi bermain di sisa 2 pertandingan karena kontraknya udah habis di tanggal itu. Betul. Nah ini kan harus difirmkan. Kemudian juga bagaimana dengan kalau ada agenda politik. Terus juga ada agenda keagamaan. Bisa nggak sebuah klub itu memonetize satu jadwal yang pasti? Ini kan satu kondisi-kondisi yang harus dipastikan supaya klub bisa membangun ekosistemnya dengan baik dan dia bisa mengontrak dengan jangka panjang dan akhirnya ekosistem itu terbangun. Benar. Gue nggak mau terlalu jauh ya. Kan tadi Bernard udah menjelaskan bagaimana eksesnya, dampaknya kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kembali lagi ke tadi persoalan finansial dan juga persoalan regulasi, ini kan Indonesia ini menarik ya. Tim-tim kita tuh sebenarnya cekak-cekak gitu ya. Kebanyakan tuh cekak, nggak punya uang gitu ya. Makanya kok bisa-bisanya kok I-League ataupun ini LIB ini bikin kebijakan yang kontraproduktif. Kebijakan yang paradoks gitu loh. Ketika banyak tim yang menunda gaji, bahkan kemarin PSS Sleman sebelum main udah kena pengurangan 3 poin gitu kan. Salah satunya karena persoalan itu juga kan. Apakah musim depan berpotensi makin banyak gitu gaji yang makanya gue mau, ini sepak bolanya Indonesia ini aneh ya. Sampai kemarin pun slot penjaga gawang pun diisi sama asing. Karena latah untuk mengisi slot 6 itu, 6 pemain asing. Jadi tadinya penjaga gawang lokal itu aman-aman aja, sekarang jadi nggak aman. Besok semuanya nggak aman. Padahal kita tahu bahwa untuk presenter bisa lama-lama asing juga ya, komentator. Bisa. Sekarang operator asing juga kan. Nah, sekarang dengan adanya dengan adanya kebijakan 11 pemain asing itu kan harusnya logikanya, teorinya, secara ekonomi, kalau yang nggak mampu nggak usah lah. Tapi Indonesia ini gila, dimampu-mampuin. Tapi kan memang ini nggak wajib juga kan. Tetap dimampu-mampuin. Gengsi ya? Nggak, itu dia, gengsi. Gila emang. Yang penting kesor, biar tekor yang penting kesor. Itu Indonesia tuh. Nah itu makanya kok LIB ini gua nggak ngerti apakah ini usulan ini sudah diketok palu oleh PSSI diterima gitu. Karena kan konteksnya itu LIB ataupun sekarang I-League itu membuat regulasi yang kemudian diusulkan ke PSSI. Exco yang akan memutuskan disetujui atau enggak. Format terakhir kan 11-8 itu kan. Jadi gue belum dengar PSSI bilang oke gitu. Tapi hadir ketumnya. Iya, nah itu kan formalitas yang kita mau tahu gitu ya. Apakah ini sebenarnya idenya dari federasi, tapi LIB yang ngumumin, atau memang benar-benar dari klub-klub di bawah LIB yang mengusulkan? Karena tadi gue bilang harga pemain lokal gila-gilaan. Ini yang gue masih pengen tunggu gitu, karena hemat gue 11 itu pemain asing itu 11 itu ekstrim bro. Buat kita tuh ekstrim gitu loh. Efektif nggak sih? Menguntungkan nggak sih? Apakah menjamin kemudian level kualitas liga kita akan naik? Enggak juga, belum tentu malah ya. Itu yang gua masih, gila ini kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya mungkin ya salah satunya untuk mengakomodir tim-tim yang main di Asia supaya kedalaman materi pemainnya juga lebih banyak, supaya yang capek-capek bisa dirotasi dengan kualitas yang sama. Ini gimana? Karena cuma 2 kan yang kita main. Masa kita memenangkan yang sedikit? Nah, karena kan dibilang juga kan musim depan Asia akan tidak terbatas pemain asing. Cuman kan itu belum diputuskan di AFC. Jadi itu juga masih satu kondisi quote and quote to be firm gitu kan. Nah, keputusan 11-8 main ini juga kan sebenarnya juga perlu dipertegas. Pemain asing yang seperti apa? Kita sering kok ngelihat pemain asing yang mainnya
Nggak sebagus-bagus. Kalau tadi kata Fadli itu pemain asingnya yang kualitas bagaimana gitu kan. Kalau Yanto Basna kan Yanto Basna 3 pemain yang punya satu pemain yang punya caps 3 kali. Timnasnya 3 kali, punya 3 caps di timnasnya. Menarik nih usulan ini. Sebenarnya dulu itu zamannya sebelum LIB ya, sebelum itu di era sebelumnya lah. Itu kan sempat ada kriteria namanya marquee player. Makanya Odem Wingi, terus Essien. Terus termasuk juga yang PSM tuh, yang gede tuh yang William itu dia sebenarnya masuk marquee player. Itu musim 2017-18 tuh ya. Itu menurut gue lebih positif karena kita bisa jamin kualitas pemain yang datang sekelas marquee player tuh ya udah ada takarannya gitu loh. Sehingga pemain sehingga kualitas yang kita inginkan itu akan langsung inline dengan pemain yang didatangkan, bukan kayak sekarang bebas. Tadi lu bilang kan, bebas ntar siapa aja yang dari Tanah Abang juga main sini pemain asing. Karena itu tadi gengsi gengsi tim-tim lokal kita itu. Pokoknya yang penting biar tekor asal kesohor. Dia kasih 11 slot, 11 sih diisi tuh. Itu yang agak unik. Sebenarnya yang gue denger itu awalnya itu hanya diperlakukan secara privilege untuk Dewa dan Persib. Saja tadinya yang bermain di Asia itu yang dikasih 11 slotnya. Cuma kan kalau ngontrak pemain asing dari awal 11 kan nggak mungkin dia nggak dimainin di lokal kan. Akhirnya kan jadi polemik, ya udah samain aja semuanya. Udah bablas jadinya. Gila. Nggak mungkin kan ya. Karena takutnya kejadiannya bulan pertama sampai 8 lancar nih gaji nih. Tapi kemudian bulan ke-9 dan seterusnya itu sih nggak ada hubungannya dengan asing dan asing. Atau misalnya itu nggak ada hubungannya. Gaji mandek tapi bonus lancar gitu. Ya itu nggak ada hubungannya lagi-lagi kan yang menentukan sebenarnya klub licensing ya. Di mana klub itu akan dicek secara finansial, secara struktural, kemudian secara manajemen dia sehat atau tidak kan kuncinya di situ. Nah, masalahnya yang ngeceknya ini bisa form nggak? Kan ini objektif dalam gitu. Payung yang lebih besar, dalam helikopter view yang lebih besar, ya di dunia negara ini juga, di negara ini juga itu jadi masalah. Bagaimana kontrol pengawasan yang lemah. Jadi kalau klub licensing itu aturannya sudah benar, infrastrukturnya harus punya kesehatan dan kita belum semua berlisensi internasional dan nasional ya. Iya, ada tapi beberapa klub ya. Semua klub wajib lolos klub licensing. Cuman masalahnya lisensi Asia, lisensi kita sendiri itu udah lolos, itu minimal kan lolos kita. Tapi yang bermain yang 10 besar itu harus punya kelolosan di AFC. Nah itu kan yang memang menjadi kunci. Jadi kalau misalnya gaji tidak terbayarkan, ini juga kan pemain harus berbicara gitu. Iya. Tapi apa memang sudah sedemokratis itu? Ntar bersuara malah di klubnya malah nanti diperlakukan gimana gitu. Kan sempet juga ada tuh. Iya, emang berat karena kan lebih kental kayak Yuka lah misalnya kan di pembinaan usia muda. Ini kan sebenarnya budaya yang bagus kan ketika cium tangan kan. Tapi itu terjadi ke pemilik X yang lama ketika dia ketemu dengan pemilik itu gitu. Jadi dia udah di klub baru nih. Ketemu pemilik yang lama, dia tetap cium tangan. Bisa kebayangkan kan sebenarnya secara psikologis ketika dia coba melakukan berjuang lah dengan klub yang baru, melihat orang figur yang mengangkat dirinya menjadi pemain seperti sekarang, berutang budinya kan, ini itu yang lo bilang tadi, Pak. Jadi faktor-faktor itu memang kental di kita. Oke, kalau kita kaitkan kebijakan soal pemain asing dengan pemain muda, 5 pemain U23 didaftarkan dan 1 pemain 45 menit ya. Ini akan gimana nih? Udah kebayang? Ya itu kan sebenarnya meneruskan dari aturan yang kemarin kan. Yang kemarin kan cuman U22, sekarang U23. Jadi gini, kan kalau komposisinya 11 pemain asing itu benar-benar diaplikasikan, artinya kan 8 yang boleh main gitu ya, yang masuk di SP kan tinggal sisa 3 nih. 3-nya 1 ini pasti pemain muda kan. Berarti lokalnya cuma 2. Kalau memang slot dari 8 pemain asing ini dimainkan. Itu yang menurut gue tadi agak tricky ya. Kita memberikan keran yang begitu besar gitu ya, tapi belum tentu tim itu bisa kualitas juga gitu. Ya, gue miris lah itu terlalu. Itu pun yang 2 pemain tadi yang lokal itu senior bener-bener pemain yang jago banget tuh pasti yang ya grade A lah yang istimewa lah ya mungkin kayak Egy, Kambuaya mungkin dan mereka juga pasti akan bersaing dengan sesamanya kan di antrian benchnya juga kan. Walaupun gue susah sih menggambarkan, tapi gue cuma bisa katakan ini sih ekstrim sih maksud gue kalau sampai memang itu. Gue harap PSSI gitu yang gue nggak tahu nih apakah
mungkin atau enggak, atau ya cuman angan-angan kosong aja, itu membatalkan itu. Oh. Iya, ini kan dari opini gue pribadi. Ini harapan ya? Harapan kan, karena menurut gue kemarin udah 6 yang main tuh udah banyak gitu ya. Karena nggak ada jaminan juga kita kemudian langsung bisa secara instan naik kualitas liga kita gitu, atau kita bisa berbicara banyak di level Asia. Belum jaminan juga, lebih baik pelan tapi terukur. Kita kan semua ini kan semua serba maunya sacet-sacet. Oke gitu ya untuk kebijakan-kebijakan tertentu, tapi kalau untuk yang prosesnya adalah pembinaan harus sabar sih maksud gue, jangan terburu-buru. Kalau untuk gitu sih. manajemen publik sepak bola diminta sabar. Oh, gitu ya. Mau itu pelatih ataupun manajemen yang baru datang ini kan sabar, nggak bisa langsung dirubah. Tapi kalau ngomongin perubahan-perubahan regulasi harus cepat. Karena sebenarnya kan ini kan harus direview ini. Ketika pemain asing kan harusnya memberikan transformasi baik itu skill dan juga perilaku. Di musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim terakhir lah. Kan terlihat justru banyak pemain asing yang punya sikap yang tidak memberikan contoh yang bagus gitu. Ini kan satu lagi yang harus direview, dan lagi-lagi kualitas pemain asing. Jadi format marquee player itu udah benar. Jadi tidak sembarangan sebuah klub mendatangkan pemain, dan memang konsekuensinya harus mahal. Pemain itu harus mahal, value-nya harus tinggi. Karena kualitasnya ada. Iya, dan waktu itu marquee player cuma 1 atau 2 ya? 1 ya? Dan itu kan yang memang apa ya? Ya pemain asing juga kalau udah bermain di Liga Champion, bermain di tim nasional gitu, dia kan berpikir 2, 3, 4 kali gitu kan bermain dengan culture, belum lagi iklim dan juga kondisi infrastruktur yang mungkin akan sedikit berbeda gitu. Karena kalau berbicara gaji pasti 1/10, 1/5. Itu paling bagus tuh 1/5 karena patokannya adalah Eropa ya. Oke. Liga 1 berubah menjadi Super League, Liga 2 menjadi Championship, dan hal baru lainnya yang dilahirkan dari EuroPS kemarin adalah PT LIB menjadi I-League. Ini kalau melihat dari visinya dan nanti akan seperti apa sih implikasinya ke depan dengan perubahan atau rebranding ini? Ya, kalau apa yang dikatakan Ferry Paulus sih untuk nguatin nama aja, nguatin entitas gitu ya. Tapi kan sama aja sebenarnya. Institusinya itu juga kan gitu ya. Ini kan lebih ke insting komersial sebenarnya, bagaimana dengan namanya I-League ataupun juga brand produknya jadi Super League kan lebih strong gitu ya. Ya sah-sah aja sih, cuman nanti kita lihat aja seefektif apa gitu perubahan nama itu. Ini band yang punya insting bisnis ya, karena dia dua orang bisnis juga, jadi dia bisa baca itu apakah ini berpengaruh besar untuk jualan gitu, apakah cuman gimmick-gimmick aja gitu ya. Kalau gue sih lebih stressingnya ke pergantian itu ya, bukan pergantian, pengangkatan GM itu ya. Siapa nama itu yang dari Jepang? Takayuki Oya. Itu dia. Itu yang gue bilang yang signifikan itu. Kalau dari nama sih ya itu mah cuma sekedar make up aja lah. Tapi dengan dihadirkan GM yang baru dari Jepang itu kan sebenarnya menjawab banyak masukan publik ya, bahwa kita perlu seorang operator yang benar-benar memang punya expertise di level yang tinggi. Publik kan pengennya operatornya asing, udah gitu aja. Itu kan. Nah ini kan sekarang, ini kan representasi sebenarnya. Tapi masih kurang tuh, ntar ada pertanyaan untuk kenapa nggak sekalian aja diganti sama LIB-nya gitu. Tapi sayang sih emang, karena kan levelnya masih GM. Jadi dia masih di bawah dari direktur yang direkturnya masih yang sama. Tapi diganti kok komisarisnya. Ya, tapi kan komisaris diganti, tapi masih orang lama. Tuntutan seperti itu sih sebenarnya agak naif ya, nggak mungkin gitu direktur LIB itu ataupun direkturnya I-League itu dari asing tuh nggak mungkin, karena mereka tuh representasi dari klub. Karena ini kan liga ini punyanya klub, sahamnya klub, pasti orang klub maunya orang-orang domestik yang ada di situ. Kalau mau dirubah aturannya ya. Ya, kalau GM itu maksud gue mungkin untuk dia yang lebih operasional hari-hari. Maksudnya dia nggak mungkin diatur-atur nih. Kalau ada unsur klub kan di atas kan masih bisa lah ada dicoba diterobos ataupun juga di hengki-pengki gitu ya. Ini kan pemilik klub semua yang di operasional. Tapi kalau dengan ada GM ini mungkin diharapkan itu lebih netral gitu loh. Itu lebih tegas. Kan itu juga yang kemarin dilakukan Pak Erik dengan mengangkat Ogawa kan sebagai instruktur wasit kan. Maksudnya supaya itu dia level atasnya tuh lebih kredibel, lebih punya integritas yang nggak bisa diganggu. Itu yang mungkin bisa menjawab. Kalau minta diganti
semua pengurus LIB itu nggak mungkin. Karena itu punya kita, maksudnya punya domestik. Betul. Ya kok gimana menurut lu? Iya. Ya karena pembentukannya kan juga yang punya hak. Ya klub-klub ya kan, 18 klub. Stakeholdernya adalah stakeholder itu kan 18 klub Liga 1 saat ini dan 1% cuman PSSI. Jadi wajar kalau memang yang nentuin nasibnya. Iya. Ya, pasti klub-klub juga kan. Dan pergantian itu kan juga terjadi. Teddy diganti Pak Glenn. Itu mah tukar kursi doang. Iya, karena memang Teddy kan sudah tidak lagi di struktur Persib. Karena dia di grup 11 sekarang. Iya. Tapi ini sebenarnya nyambung nggak sih melihat bagaimana komersialisasinya kayaknya lagi digaungkan banget ya, termasuk dengan tadi tambahan pemain asing, rebranding dari operator, masuknya Takeyuki Oya juga. Yang kalau kita lihat di J-League-nya itu kan direktur bisnis tuh, media relation, terus divisi bisnis, GM bisnis di sana, bukan operasional. Nah, ini sebenarnya nyambung nggak sih? Sekarang GM kan dia kuasanya lebih tinggi lagi kan, ngatur semua berarti kan. Di sana juga GM. Iya. Tapi di bisnis. Core-nya lebih ke bisnis. Iya. Core-nya lebih ke bisnis. Gue rasa sih memang kayaknya stressingnya ke situ ya. Membawa Oya itu diharapkan bisa mengerek nilai komersial kita ya. Iya. Karena selain itu soal pemilihan partai pembuka Super League juga Persebaya lawan PSIM kan Pak Ferry bilang nggak ada kewajiban ini harus komersialisasi, aspek komersialisasi aja, plus juga fanatisme klub. Oke. Kita lihat juga bagaimana Liga 2 yang punya entitas korporasi mandiri, jadi komposisi kepemilikan sahamnya 52% oleh LIB dan 48% oleh klub Liga 2. Dan ini kan nanti mungkin kalau implementasi teknisnya ada operator sendiri gitu ya. Berarti ada operator Liga sendiri 2. ya. Ini supaya lebih efektif atau gimana? Iya, memang Liga 2 ini kan boleh dibilang bukan pelengkap ya, tapi nilainya kan memang di bawah ya. Yeah. Jadi selama ini kan selalu dipaketin tuh jualannya tuh ya. Yeah. Mungkin untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih sportif ya untuk klub-klub peserta Liga 2, mereka ingin ada pengelola sendiri. Supaya ini nggak dibundling terus gitu. Dia pengen jualan sendiri. Makanya dibutuhkan entitas yang mandiri, yang ngurusin ini gitu loh. Kita akan lihat aja seperti apa namanya manuvernya untuk bisa menggali komersial di Liga 2 ini. Tapi kan yang sekarang sudah ada kan Pegadaian ya sebagai title sponsornya kan. Nah itu yang kita akan tunggu ya dengan banyaknya dinamika yang terjadi ini membuat Liga 2 pasti lebih banyak di pemain lokal kita nih sekarang nih, karena dari atas turun semua ke bawah kan pemain lokalnya kan. Kita akan lihat nih seperti apa ininya. Tapi sih emang agak berat ya benaknya karena itu karena stigma bahwa Liga 2 tuh Liga nomor 2 gitu kan. Itu kan susah kan memang gitu. Iya, memang iya. Segentir kan. Ya kan cuman kita kan kedua. Iya. Sebenarnya ini gini, ketika diumumkan 52% LIB, 48 klub-klub Liga 2, di situ gue ngelihat ada ketidakrelaan dalam tanda kutip ya. Liga 1 untuk melepas semuanya. Karena kalau dilihat kan sebenarnya semakin dia mandiri, itu potensi semakin besar. Itu dia, betul. Jadi sebenarnya kayaknya dilepas kepala dipegang buntutnya tuh. Iya, dia tetap dipegang buntutnya. Karena kalau dilihat juga sebenarnya budaya sepak bola di Indonesia itu kan masih didukung oleh perusahaan-perusahaan entitas pemerintah ya. Yes, itu plat merah. Ya, plat merah. Walaupun memang secara pembiayaan klub-klub itu sudah coba berusaha mandiri ya, mandiri walaupun lagi-lagi kalau kita bedah di dalamnya kemandirian itu tetap menjadi pertanyaan gitu ya. Karena memang harusnya kan secara komersial neraca pendapatan, neraca pengeluaran itu harus diimbangi dengan yang masuk dari sponsorship itu berapa, bukan injeknya berapa gitu. Jadi ya ini yang memang lagi-lagi masih plat merah. Jadi makanya tadi yang Yuka bilang masih dipegang ekornya. Kenapa nggak 100%? Kalau 100% larinya masih lebih besar. Iya, karena fanatisme luar biasa loh. Kalau dilihat Liga 1, banyak klub-klub Liga 1 yang sebenarnya tidak lagi mengakar di audiens yang sebenarnya. Di fanbase-nya. Iya. Dan kalau Liga 2 masih kental. Yang kekuatan-kekuatan yang di fanbase, tinggal bagaimana operator ini bisa memonetize itu. Cuman lagi-lagi itu kan harus dipastikan juga dengan standarisasi fasilitas, stadion, jadwal, kemudian regulasi juga semuanya. Hak siar gitu kan harus dibuat sedemikian mungkin. Jadi ini yang membuat akhirnya posisi tawar liga itu jadi bagus di sponsorship. Itu dia. Ini yang memang jadi harus ya
lepas 100% kalau menurut gua. Tanggung kalau cuman 48%. Atau kalau misalnya ya step by step, setengah dulu. Itu kan yang dibilang. Itu yang terjadi sekarang. Iya, akhirnya makanya 50%. perputarannya akhirnya begitu-begitu aja gitu. Tapi dengan kedatangan GM baru dari Jepang nih, seberapa kuat dia nanti menghadapi pressure? Nah itu deh, pertanyaan lu berat tuh. Itu pertanyaan yang menarik yang gue juga agak menggelitik sih. Tapi minimal memberikan harapan lah, karena ini kan penting ya. Bagaimana sebenarnya kalau dilihat kan juga ada beberapa perubahan, ada beberapa rebranding dilakukan. Sebenarnya kan memberikan, kadang-kadang memang touch up itu, kita make up atau segala macam itu penting. Karena jadi kalau istilah produk tuh rekondisi. Iya, kondisi. Sebenarnya untuk dijual lagi. Barangnya sama. Cuma sedikit. Tapi minimal itu untuk musim baru penting memberikan kepercayaan. Kan apalagi Liga 2 juga kan coba pakai VAR ya kan, mulai dari musim ini nanti. Jadi ini perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan karena ujung-ujungnya kalau kita lihat juga di Eropa, di negara-negara maju, kembali keputusan dari wasit itu juga penting, bukan melulu bahwa sudah ada VAR akan benar-benar fair, nggak juga gitu, masih tetap aja banyak yang terjadi. Nah itu dia tadi, kalau soal make up memang ini harus dilakukan, Fat. Demi untuk memberikan rasa kepercayaan bahwa ini akan membuka potensi, cuman masalahnya adalah timing itu harus tepat. Seperti juga kalau kita berbicara jersey timnas, kan itu juga coba di launching kan juga terjadi ketika di timing yang tepat, tapi demanding tidak terjawab. Ini yang akhirnya coba direview. Nah ini ketika timing rebranding yang dilakukan, bola itu harus sempat ditangkap. Potensi komersialnya ya. Jadi semua ini akan terjawab nanti ketika penyelenggaraan ya. Apakah sebelum harusnya? Karena kan kick off, gue maunya sih sebenarnya semua udah firm ya. Karena perubahan itu harus disambut dengan beberapa. Enggak, maksudnya implikasinya. Apakah dengan adanya semua perubahan ini juga akan berdampak pada penyelenggaraannya menjadi lebih baik, industrialisasi sepak bola juga berjalan lebih baik gitu, lebih maju. Kita akan lihat nanti pada saat penyelenggaraannya yang kurang dari 1 bulan lagi, tanggal 8 Agustus kick off. Ini mundur atau memang jadwalnya tanggal 8 dan itu yang kick off adalah kenapa sih udah tahu? Yang kick off adalah Persebaya. Masih traumatik banget ya. Liga kita sering mundur ya. Persebaya versus PSM. Dan mainnya di Gelora Bung Tomo ya. Bukan tim juara. Ya sebenarnya kalau menurut gue itu sih cara komunikasi ya. Karena kan kalau di era sebelumnya itu selalu tim juara Liga 1 dengan juara Liga 2 main kan. Persib ini kan GBLA-nya lagi hancur, bro. Jadi kalau main pembuka itu belum bisa. Jalak Harupat kemarin lu lihat buat Piala Presiden jelek juga lapangannya. Jadi lebih kepada ketidaksiapan. Akhirnya gimana komunikasinya supaya kelihatan enak. Dibilanglah tidak ada kewajiban Liga 1 harus ketemu Liga 2. Dan memang nggak ada regulasinya. Sebagai partai pembuka nggak ada regulasinya. Itu sih bahasa aja sebenarnya sih, walau ya nggak sih marketing supaya dia nggak kehilangan muka gitu loh. Bahwa pertemuan Persebaya lawan PSIM ya, itu juga secara value tinggi juga karena PSIM fanbase itu gila juga, legendaris. Jadi dengan alasan itu masuklah itu barang kan bisa tetap lah gitu kan dimainkan gitu kira-kira. Mundur apa tanggal 8? Gue nggak berani jawab. Itu tanggal 8 udah mundur kan? Sebenarnya kan udah mundur juga. Gue nggak berani jawab itu karena kita tuh misteri kalau soal kick off tuh. Karena kayak terjadi tiap musim. Kayak bajai, bro. Hanya sama supir dan Tuhan yang tahu. Tapi emang ini sebenarnya nggak salah juga ya kalau memilih Persebaya versus PSM. 2 tim legendaris, 2 tim yang punya basis supporter yang juga sangat kuat. Itu 2 tim yang juga pendiri PSSI. Jadi ya masuk tuh barang itu masuk tadi. Barang. Kalau soal idealnya kan memang juara dan karena itu tradisi kan. Logikanya kan tradisi harus dijaga dong, bro. Harusnya dari dulu kan begitu kan, Liga 1, Liga 2. Jadi orang udah tahu setiap kick off pasti nih juara Liga 2 ketemu juara Liga 1 gitu kan. Nah, sekarang berubah ya. Gimana caranya dengan kondisi yang kayak kemarin gitu? Ya udah kita cari bahasa yang enak lah. Itu menurut gua. Oke. Ini juga sebenarnya salah satu permintaan dari fans sepak bola Indonesia supaya digulirkannya lagi Piala Indonesia. Tapi Pak Ketum kan kemarin udah bilang kita berbagai kondisi sehingga tidak memungkinkan untuk digelarnya lagi Piala Indonesia. Iya, belum memungkinkan ya, tapi jangan ditutup kemungkinan itu. Karena kalau kita lihat tadi dari grafis data yang udah dulu sajikan itu negara kan semua negara lain ada gitu ya. Kita harus tetap membuka wacana itu dan harus mungkin kedepannya harus ada. Kenapa sekarang jadi susah gitu dapetin slotnya? Karena timnas kita maju terus. Itu yang akhirnya berimplikasi pada jadwal yang banyak
banyak liburnya. Gue kemarin hitung ya, ketika timnas kita terus maju terus, itu kita di Liga 1 itu sampai 90 hari loh, liburnya. Lu bayangin 90 hari kan 3 bulan bro. Makanya sekarang baru selesai, udah mulai lagi nanti Agustus. Kapan istirahatnya? Belum istirahat, ada lagi Piala Presiden. Kapan mau dimulai itu? Piala Indonesia misalnya kira-kira gitu kan. PSG kapan liburnya? Ini maju terus nih Piala Dunia antar klub nih. Main final lagi. Nah itu juga kan sempat banyak protes juga kan. Adanya antara klub dunia kemarin kan banyak protes sama pemain kan. Pelatih juga sama kan, ini nggak ideal banget. Kita kayak robot ya memang. Itulah memang apa namanya ya istilahnya industrialisasi yang kan kita menuju industrialisasi dan komersialisasi. Yang kadang menafikan persoalan kemanusiaan ya. Ini manusia apa enggak gitu kan. Karena keluar dari zona nyaman emang nggak enak. Kan kuncinya itu karena kebiasaan orang ya libur gitu. Tapi kan sebenarnya itu tadi kalau dari sisi komersial ya mereka itu sebenarnya digaji jadi punya hak klub untuk memainkan itu. Toh juga kalau lihat di Piala Dunia antar klub gaji di luar bonus itu juga diberikan kepada pemain. Per tampil itu pemain dapat bonus 5.000 sampai 10.000 US dollar per pertandingan untuk 1 kali pertandingan. Bayangkan itu kan sama juga dengan gaji 2 tahun ketika bermain di Super League di Indonesia. Istilahnya bayar uang cuti dia lah. Sebenarnya terkompensasi ya. Cuma memang jadi viral karena jadwal itu kan tetap dikomplain walaupun duitnya diterima sama pemain. Nah, itu masalahnya kan. Nah, makanya ini ngomong ini ngambil gitu. Itu kan nggak fair juga gitu. Jadi sebenarnya ya klub juga kan punya ketika mendaftarkan kalau di Eropa kan 30 sampai 35 pemain. Itu juga kan bisa dirotasi gitu. Artinya bisa ada solusi lah bagaimana komersialisasi itu terjadi. Dan kalau kita berbicara Liga Super League Indonesia juga kan sebenarnya dengan tantangan tadi yang kita lihat ya dengan kompetisi yang juga cukup banyak. Buriram bermain di 5 kompetisi. Itu juga kan harus difasilitasi sama operator liganya Thailand kan. Nah kayak Oya itu kan sempat ngomong, kan sempat ditanya juga apakah Piala Indonesia akan diselenggarakan. Oya kan nggak langsung jawab. Jadi diplomatis dia bilang kita lihat dulu jumlah pertandingan per klub itu berapa satu musim. Nah itu kan dia juga nggak menafikan bahwa negara-negara tetangga termasuk juga di Jepang kan ada piala-piala juga, ada cup-cup juga kan. Nah ke Indonesia kok dia nggak mau langsung jawab karena dia harus pelajarin dulu. Nah kalau tadi kan gue bilang ini karena rentetan dari agenda timnas kita yang sangat sibuk gitu membuat akhirnya banyak liga berhenti dan itu akhirnya jadi molor. Kemudian dengan kolerasinya dengan kebijakan yang 11 pemain asing itu kan juga akhirnya membuat beberapa pelatih termasuk juga Bernardo Tavares yang dari PSM juga bilang kan harus ada turnamen lain yang untuk bisa mengakomodasi pemain-pemain lokal. Gitu. Nah, itu Piala Indonesia salah satunya. Karena itu semua kan akan ada pertemuan lintas divisi kan. Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kan kayak FA-nya di Inggris gitu ya. Makanya gue bilang itu harus ada gimana pun. Tapi kalau menurut gue karena kabarnya klub-klub juga pengennya ada ya. Iya. Enggak, jadi mereka juga keberatan. Tergantung ini juga sebenarnya. Tergantung waktu ya. Waktunya cocok nggak? Enggak, karena gini juga. Kalau waktu Copa kemarin kan duitnya ada banyak pertandingan tak gitu kan. Tapi gini loh, yang menjadi pertanyaan yang sampai sekarang itu orang kan ini kan sebenarnya ketika di ISL itu kan pernah zonasi ya dibuat. Dengan kan isunya selalu begitu kan. Oh ya aja, gue juga cukup mengejutkan tuh dia ngomong akan dilihat jadwal pertandingan. Sebenarnya pertama kali kalau dilihat jadwal proses jalan-jalannya juga butuh satu pertandingan itu kalau tim dari Jawa main di Timur itu butuh 4 hari loh untuk interval waktu. Sementara kalau kita berbicara kompetisi itu kan 3 hari. Jadi sebenarnya udah harus menyesuaikan geografis kontur geografis dari negara ini. Makanya kalau itu sudah dilakukan, baru tuh yang lain-lain bisa digarap. Piala Liga, Piala Federasi gitu ya, Piala FA-nya gitu. Itu bisa maksudnya gini Ben, dia tuh melihatnya bukan jadwal, jumlah pertandingan per klub. Kalau Liga 1 kan jumlah pertandingan per klub kan 18 kali 34. Kali jadi masih sedikit sebenarnya. Kalau masih mungkin diambil untuk buat main di cup-cup gitu. Nah, itu yang dia akan coba. Tapi kan kalau itu di spreading lagi ke jadwal itu kan banyak off-nya itu karena kita ada agenda-agenda lain kan, agenda timnas terus belum lagi yang U23 segala macam itu yang akhirnya jadi panjang padahal kalau jumlah pertandingan masih mungkin ditambah lagi gitu. Oke. Oya juga bilang bahwa ini harusnya klub-klub Indonesia udah ada yang mendunia nih atau main di internasional dan
Bahkan disebutkan ya Persib, Bali dan juga Persija. Dia ngeliat sosmed itu. Ya, mungkin sosmed ya. Iya. Ini harusnya udah main di Asia nih, bahkan di top tier ya di Liga Champion Asia. Tapi kemudian kita lihat mungkin tadi Persib masih harus playoff dulu, Dewa di challenge, kemudian ternyata ada 2 tim lagi batal ikut di ASEAN Club Championship ya. Itu kalau PSSI kan bilang bahwa kita udah daftarin, LIB bilang udah daftarin, cuman memang regulasi dari AFF adalah harusnya tim juara dan juga runner up gitu ya. Tapi kemudian menarik nih ketika sekjen pihak AFF-nya bilang kita nggak terima formnya loh, kita nggak terima form pendaftarannya loh. Tapi udah ada jawabannya juga itu. Iya. Jadi memang nggak masuk itu karena bukan 1-2. Karena ada deal operator itu kan memang wajib menyetorkan nama-nama klub ke Federasi Asia Tenggara, AFF, untuk bermain di Shopee Cup. Nah, ini juga berhubungan dengan komitmen secara komersial operator liga dan juga AFF dengan sponsor, yaitu brandingnya, dan juga ada Sport5 sebagai pengelola komersialnya. Jadi ini memang dari awal ada miskomunikasi. Itu sudah dijawab dan sudah dimuat juga di websitenya LIB. Jadi yang benar apa tuh? Jadi yang benar memang penyetoran namanya itu tidak sesuai. Karena 34 bukan 1-2. Oh sih. Berarti apa yang diklaim sama LIB benar dong bahwa Iya, kan? Jadi ada kesalahan yang memang ternyata tidak sesuai. Nah, ini yang sangat disayangkan kan. Tapi walaupun komitmennya udah jelas harus 1-2 karena Malaysia 1-2. Vietnam 1-2. Semua 1-2 ya. Semua 1-2 lah, Singapura 1-2. Semua mengirimkan 1-2. Hanya yang nomor terbaik yang nggak ngasih. Ya karena dia main playoff satunya kan. Iya. Tapi ini masih reasonable nggak buat klub kalau misalnya 1-2-nya udah main di kompetisi domestik, di ACL, tapi main di ASEAN juga. Buriram, Sen Patinama tuh main 5. Artinya secara jadwal nggak ada yang bentrok tuh ya? Harusnya diatur. Iya, harusnya diatur. Gue lihat itu jadwalnya memang nggak ada yang bentrok. Cuman kan kita butuh perjalanan. Wah, itu makanya pertama itu yang harus diperbaiki itu karena memang geografisnya tidak memungkinkan dibagi per zonasi. Karena itu tadi karena ada jadwal-jadwal yang lain. Kalau tidak butuh minimal 4 hari. Dan banyak pelatih-pelatih luar pun itu protes 4 hari itu juga nggak cukup. Karena misalnya contohnya kalau PSM mainnya tadinya kan di Matoanging, tapi ketika pindah ke Parepare, udah sampai Makassar, harus jalan lagi lewat darat 3-4 jam. Nah, pelatih itu biasanya butuh 1 hari lagi untuk istirahat setelah landing. Memang harus ada kompromi sih ya, karena Indonesia itu berbeda. Kita kan kompetisi yang berdasarkan geografis begitu luas. Kita tahu bahwa peringkat 1, peringkat 2 kita juga kan sudah main di kompetisi ACL 2 ya. 2 dan sama challenge kan ya. Nggak mungkin mereka main lagi dengan tadi dikatakan oleh Bernard, pertimbangan karena jarak dan segala macem. Nggak mungkin mereka main lagi harus lintas overseas lagi gitu kan. Jadi harus ada kompromi karena kualitas dari tim yang nanti tampil pun juga menurut gue kalau seyogianya kemarin jadi ya Malut sama Persebaya nggak jelek juga kok, bagus juga. Tapi tadi kata Bernard karena dari awal sudah ada deal-dealan itu, dia nggak terima bandnya begitu pas hari-harinya. Kalau yang dikirim ini mungkin kalau dealnya sebelumnya udah diomongin duluan, mungkin Shopee-nya ataupun operatornya bisa terima gitu. Ini kan udah hari ya udah nggak jadi. Lebih ke situ sebenarnya. Dan itu harusnya operator punya kompensasi untuk tim-tim yang sudah dijanjikan. Jadi profesionalitasnya itu terjamin lah. Jadi untuk Malut dan Persebaya ada kompensasinya yang diberikan. Dan itu kan ada one prestasi kan ketika dia tidak jadi diberikan. Dan memang ini juga cukup unik. Banyak klub di Indonesia juga quote and quote sedikit bersyukur ya kalau nggak main di luar. Iya, itu juga yang jadi PR gitu karena kan biaya itu dan itu ditanggung oleh klubnya masing-masing. Bukan ditanggung pemenang ya. Kalau menang baru tapi bagi-bagi. Mudah-mudahan dengan masuknya Mr. Oya yang memang concern dengan supaya klub kita berprestasi di level Asia, mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus nih ya. Manajemen dan lain sebagainya. Oke, wih ada telepon. Halo, Pauline ya? Naturalisasi timnas putri bro. Iya Pauline, kita OTW. Iya siap.